Shalom semua, bertemu lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian kreativitas dan kewirausahaan, dan yang kedua, peserta didik menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kebutuhan manusia yang selalu bertambah dan menuntut kualitas yang lebih bagus, maka sebagai produsen perlu ada inovasi dalam produksinya. Kebutuhan manusia ini sangat bervariasi. Tentu saja harus diikuti dengan kemampuan pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan lebih kreatif agar hasil produksinya nanti disenangi oleh masyarakat. Kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang lain dari pengusaha lain tentu perlu kemampuan untuk mengembangkan yang sudah ada atau membuat sesuatu yang baru agar barang produksinya laku di pasar. Nah, kreativitas yang pertama, kegiatan membuat suatu produk yang berasal dari barang bekas. Barang bekas bisa dijadikan sesuatu karya yang indah dengan nilai jual yang tinggi. Seseorang mampu membuat sesuatu yang indah dengan nilai jual tinggi adalah hasil kreativitas orang tersebut. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari jiwa wirausaha. Nah, seseorang dikatakan kreatif pada saat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Misalnya, bagaimana sih cara membuat bakul dari sedotan, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat spontan tanpa malu-malu. Jadi, ketika dia mendapatkan pendapat atau gagasan, dia langsung mengucapkannya tanpa malu-malu. Dia sangat percaya diri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tidak mudah terpengaruh terhadap orang lain. Jadi, dia tetap teguh pada pendiriannya. Nah, selanjutnya mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dari orang lain. Nah, gagasan-gagasan yang unik supaya orang lain tidak dapat mengikuti gagasan-gagasan yang dia ciptakan. Selanjutnya, mempunyai kebiasaan belajar mandiri. Nah, ketika seseorang wirausaha ingin membuat suatu yang unik, suatu yang berbeda, dia tetap belajar, dia melakukan sesuatu untuk membuat sesuatu itu atau untuk menciptakan suatu barang dengan ide dan pemikirannya dia sendiri. Selanjutnya, belajar dari kegagalan. Nah, ketika dia gagal, dia tidak akan pantang menyerah. Dia terus mencoba dan mencoba sampai dia mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terakhir, belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kreativitas dapat diartikan sebagai daya cipta yang unik atau berbeda dengan yang sudah umum. Kemampuan kreatif yang dimiliki seseorang disebut kreativitas. Kreativitas dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu yang baru dan berbeda. Ada juga yang mengartikan kreativitas sama dengan berpikir kreatif, yakni kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kreativitas. Nah, sekarang kreativitas seseorang itu dapat dipengaruhi oleh kemampuan atau bakat dan ilmu pengetahuan ditambah dengan pengalaman yang merupakan suatu berharga untuk memicu kreativitas keberhasilan dalam kegiatan ekonomi.
Nah, anak-anak, kita harus menyadari bahwa tantangan hidup di masa yang akan datang sangatlah berat. Maka harus dihadapi dengan kreativitas dan inovasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Nah, tadi kan kreativitas itu adalah suatu pengembangan ide-ide baru dalam individu. Nah, dalam imajinasi kita. Inovasi merupakan penciptaan dan penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Nah, jadi di sini inovasi ini penerapan dari ide-ide atau gagasan menjadi suatu barang atau jasa. Ini termasuk implementasinya. Nah, banyak barang-barang yang memenuhi kebutuhan ekonomi kita yang merupakan dari hasil inovasi. Dan hal ini sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan suatu usaha, suatu bisnis. Nah, inovasi ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuan melakukan inovasi selain untuk menghasilkan produksi barang, ada juga yang pertama, membuat desain dan model menarik selera konsumen. Jadi, ketika seseorang membuat suatu usaha, dia membuat barang atau menciptakan barang dengan model dan desain yang berbeda supaya para konsumennya, para pembelinya itu tidak bosan dengan model barang yang dia ciptakan. Yang kedua, menghasilkan barang yang berkualitas. Selanjutnya, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Selanjutnya, mempunyai ciri khas produk dari perusahaan lain. Jadi, lebih baik memang suatu perusahaan atau suatu tempat usaha itu memiliki ciri khas produk tersendiri. Jadi, ketika dia membeli produk dari, misalnya ya, seseorang membeli produk dari perusahaan A dan dia juga membeli produk dari perusahaan B, dan dua perusahaan ini memiliki ciri khas produk yang berbeda. Nah, seperti itu. Agar menarik konsumen untuk membeli barang produksi mereka. Selanjutnya, produksinya memiliki daya guna dan serbaguna. Yang terakhir, menghasilkan produk dengan harga yang bersaing. Nah, jadi seorang yang dikatakan wirausaha itu sebelum dia memasarkan produknya, dia juga sudah mengecek harga pasar. Supaya apa? Supaya mereka dapat bersaing. Jadi kalau misalnya perusahaan A menjual barang, misalnya asbak rokok dari Tanah Liat dengan harga A, dan perusahaan B membuat juga asbak rokok dari Tanah Liat, tapi harganya jauh mahal. Jadi di situ ada ketimpangan, jadi tidak seimbang. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi ada kreativitas. Nah, sekarang kita lanjut ke kewirausahaan. Nah, kewirausahaan berasal dari kata wira, gagah atau berani. Nah, dan usaha. Jadi kewirausahaan ini berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu gagah atau berani. Sederhananya bahwa wirausaha adalah orang yang berani melakukan usaha dan berani menanggung resiko dari usaha yang dilakukannya. Nah, seorang yang dikatakan wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis dan tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain juga. Peran wirausaha juga mampu membuat lapangan kerja baru, sehingga dapat mampu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, ciri-ciri seseorang atau ciri-ciri manusia yang dikatakan wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat, yang artinya seseorang itu bermoral tinggi. Nah, seseorang itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, memiliki sikap mental seorang wirausaha. Jadi di sini mereka memiliki kemampuan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Seorang wira swasta
juga memiliki keyakinan yang kuat serta memiliki kejujuran dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Yang keempat, memiliki keterampilan wira swasta. Diperlukan beberapa keterampilan seperti keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam memimpin, keterampilan manajerial, dan keterampilan bergaul antar manusia atau antar sesama. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Nah, peran wirausaha dalam perekonomian. Yang pertama, ya tentunya untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Kita tahu di Indonesia ini sangat banyak sekali pengangguran. Nah, jadi peran wirausaha ini sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Terus yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan pekerjaan baru dan sudah tidak menganggur lagi, otomatis pendapatan mereka akan bertambah. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye!